Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali ya untuk melanjutkan materi pelajaran kita yang sudah kita bahas tadi malam ya. Ini adalah bagian yang ketiga, Saudara, tentang kasih yang semula. Ya, saya berharap bagian ketiga ini akan mengakhiri pembahasan kita tentang kasih yang semula. Nah, setelah kita membahas selama 2 sesi, kita mulai mendapatkan gambarannya bahwa kasih itu sumbernya cuma satu. Sumbernya sebenarnya hanya dari Bapa, betul? Bapa yang Maha Kasih, itulah yang mengalirkan atau menaruh kasih itu ke dalam diri manusia. Ya, supaya manusia bisa mengekspresikan seperti ekspresi yang dilakukan oleh Bapa itu sendiri terhadap segala makhluk. Nah, tapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia menjadi kedagingan. Ya, Alkitab bilang, ketika manusia itu dihembusi dengan roh Allah disebut makhluk yang hidup. Tapi ketika manusia telah jatuh dalam dosa, gara-gara makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, manusia itu sekarang disebut manusia itu daging. Betul ya? Apa sih yang membedakan? Kenapa sebelum jatuh dalam dosa, dulu disebut makhluk yang hidup, ya, living soul, ya. Nah, tapi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, sekarang manusia itu disebut flesh atau daging. Nah, saudara, daging itu adalah perubahan bentuk ketika manusia itu sudah beralih sumber. Ketika dulu sumbernya dari Allah, dia mendapatkan asupan dari Allah, dia terkonek dengan Allah, disebut makhluk yang hidup. Kenapa? Selalu ada yang baru yang dialirkan oleh Allah itu. Kekuatannya dari Allah, semuanya dari Allah. Tapi ketika dosa memutus manusia, hubungan dengan Allah, manusia sekarang mulai melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Sehingga disebut aku mau. Nah, aku mau itu sama dengan atau identik dengan daging. Nah, saudara, karena manusia telah kedagingan, maka terbentuklah berbagai macam motivasi yang akhirnya mempengaruhi ya kasih yang sebenarnya awalnya begitu murni dari Allah itu. Sekarang kalau Anda melihat kasih yang dialirkan oleh manusia itu berbagai ragam ya, beraneka ragam. Ada kasih yang bersyarat. Ada orang yang mengasihi dengan syarat-syarat tertentu. Ada juga nih kasih yang komersil. Ya. Jadi kelihatannya dia berbuat baik, kelihatannya menolong ini dan itu, sebenarnya ada udang di balik batu. Nah, kasih seperti ini identik dengan kasih yang selalu mencari untung. Di mana saya bisa mendapat untung, di situ aku akan menolong kamu. Aku akan membantu kamu. Nah, mungkin saudara, Anda nggak separah itu. Tapi saudara, kadang-kadang manusia itu butuh perhatian. Sehingga karena nggak ada yang memperhatikan, dia melakukan, mengekspresikan kasih dengan maksud apa? Caper. Cari perhatian. Cari pengakuan orang lain. Ya, pengen diperhatikan, lalu apa yang dilakukan itu harus baik, harus bagus, dan sebagainya, sehingga nanti orang akan memuji, mengakui dia sebagai orang hebat, orang rohani, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita tahu ya, kasih-kasih seperti itu dari mana? Karena pengaruh dampak daripada daging itu. Kalau masih ada yang murni, itu hanya hubungan karena kekeluargaan. Seperti kasih seorang ibu terhadap anak-anaknya. Nah, saudara,
Kasih ya yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya awalnya tulus, saudara. Ya, awalnya tulus. Kita tahu Allah itu ketika menciptakan manusia melakukan banyak hal itu dan sebagainya nggak pernah ambil untung dari Anda. Itu ketulusannya. Tujuannya cuma satu. Dia mau melihat semua ciptaannya itu tumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk kepentingannya sendiri. Jadi Allah melakukan banyak hal terhadap manusia itu sebenarnya tujuan satu. Supaya manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Lebih mulia lagi. Dan sebagainya. Untuk siapa? Yang melakukan Allah, tapi yang menikmati, yang mengalami perubahan, yang mendapat hasilnya adalah yang dikasihinya itu. Itu yang disebut tulus. Ya. Nah, kalau Anda melakukan sesuatu yang Anda katakan atau Anda namakan itu adalah sebuah tindakan kasih, tapi kalau Anda masih mencari untung, ya walaupun bukan materi, mungkin hanya sebuah pengakuan atau perhatian dan sebagainya, itu menunjukkan kasihmu nggak tulus. Tulus itu nggak ada pamrih sedikit pun. Nggak ada motivasi sedikit pun. Pak, apakah ada orang di dunia ini yang melakukan hal seperti itu? Ya memang kalau dicari-cari seperti mencari jarum di dalam jerami. Ya, sulit sekali menemukan hal itu. Tapi saudara, saya percaya, kalau ini merupakan programnya Allah, ketika dia menanamkan kasih kepada manusia itu, kasihnya Allah sendiri dengan karakteristiknya itu, saya yakin nanti banyak orang yang mengalami transformasi, diubah dengan hadirnya Roh Kudus Sang Transformer itu. Setiap orang yang mulai menyerah, mau dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan dibawa ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Jadi apa yang salah hari ini tentang unsur nilai kasih yang sudah rusak karena daging itu? Roh Kudus kalau Anda izinkan untuk memugar dalam hidup Anda, saya percaya setiap hari Anda akan diperbaharui, ya, mengalami pembaruan, dimulai dari pembaruan akal budi sampai pembaruan sifat Anda, sampai kepada action atau tindakan Anda. Amin. Nah, saudara, kasih itu juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Kasih itu bisa melindungi, ya. Nah, kalau nggak bisa melindungi, orang yang tidak punya kasih, mereka merasa nggak nyaman. Orang yang tinggal di dalam kasih, mereka tinggal di dalam sebuah perlindungan. Betul? Dalam perlindungan. Nah, anak-anak yang lingkungannya, orang tuanya, kakeknya, neneknya, saudaranya mengasihi dia, ya, nanti bertumbuhnya berbeda dengan orang yang atau anak yang hidup di lingkungan yang membenci dia semuanya. Hasilnya pasti berbeda. Kenapa, saudara? Nah, kasih itu perlindungan. Bukan maksudnya orang yang sekitarnya itu yang mengubah dia, bukan. Karena nggak ada kasih, nggak ada protection, disitulah banyak celah. Sehingga setiap roh-roh jahat itu dengan mudah bisa masuk untuk mempengaruhi anak yang sedang bertumbuh itu. Ya. Nah, jadi kayak anak yang hidup di jalanan, ya, itu beda dengan anak yang hidup di rumah. Anak hidup jalanan itu rentan sakit, rentan celaka dan sebagainya. Kenapa? No protection. Nggak ada perlindungan sama sekali. Ya. Nah, tapi saudara, mereka yang ada di dalam perlindungan itu, mereka ada dalam kondisi nyaman, aman ada di situ itu. Itulah kekuatan daripada kasih itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga.
Ya, tentang kasih yang semula. Oke, saudara tahu nggak bahwa dunia yang kita tempati ini sebenarnya di mata Allah akan dipakai menjadi tempat untuk lokasi atau sarana sebuah pendidikan. Ya, jadi dunia ini tempat pendidikan, saudara. Kenapa bisa begitu, saudara? Saudara, Anda tahu ya, Yesus sendiri sebagai anak Allah Bapa. Bapak itu punya anak cuma satu. Ya, disebut anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia-Nya, ya, duduk di pangkuannya. Dan bapaknya sangat mengasihi dia, anak itu juga sangat mengasihi bapaknya. Jadi ini anak yang dikasih. Bapaknya sangat mengasihi. Si anak juga mengasihi bapaknya. Satu kali bapaknya itu mau cari sekolahan buat si anak ini. Ya, Allah Bapak menyekolahkan anaknya, itu istilah saya. Ya. Nah, Allah Bapak menyekolahkan anaknya. Diutuslah anaknya turun ke bumi. Memang, ya. Dia diutus ke bumi dengan satu misi, betul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, supaya kasih Bapa itu bisa terrealisasi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, betul. Tapi saudara, sambil Yesus menjalankan misinya ke muka bumi ini, sebenarnya ada sesuatu yang dipelajari oleh Yesus. Yesus belajar ketika 33,5 tahun ada di bumi, ketemu dengan iblis, ketemu dengan manusia, ya, tinggal di dunia ini, belajar apa? Belajar satu, namanya ketaatan. Ya, ketaatan. Yesus belajar taat. Alkitab yang bilang, ya. Jadi si anak ini belajar taat. Betul? Ada kata belajar taat. Belajarnya di mana? Alamat sekolahnya di mana? Alamatnya adalah di bumi. Jadi kalau Bapak aja memandang bumi itu untuk Yesus adalah sebagai sarana atau tempat untuk belajar sesuatu, saya percaya, saudara, semua makhluk juga bukan kebetulan Anda ada di bumi ini. Kenapa Anda harus mendarat di bumi? Kok enggak mendaratnya di planet Mars atau Pluto yang jauh? Katanya sekarang Pluto udah hilang, ya, atau di Jupiter gitu ya. Nah, planet-planet itu, kenapa enggak di salah satu planet itu? Kenapa Anda jatuhnya, tinggalnya, bertempat, berdomisili di satu planet namanya bumi ini? Memang bumi dipilih oleh Allah. Sejak kapan Allah memilih bumi itu? Sejak Lucifer jatuh dalam dosa, tahu? Sejak Lucifer memberontak, jatuh dalam dosa, Allah memilih satu tempat, namanya bumi. Ya, Lucifer yang salah itu ditaruh di bumi. Cuman kesalahannya Lucifer, dia nggak mengerti tujuan Allah, dia ditaruh di bumi. Dia hanya merasa dikucilkan, dia hanya merasa dibuang, sehingga dia merasa tertolak, hatinya bergejolak dengan amarah kebencian, sehingga di tempat sekolah ini pun Lucifer nggak pernah belajar sesuatu. Dia hanya mengumbar marahnya, dia hanya mengumbar emosinya. Tahu nggak? Ya. Nggak semua orang yang masuk sekolah, saudara, mereka akan jadi pinter. Enggak itu? Tergantung. Kalau mereka masuk sekolah, lalu mereka mau belajar di situ, mau taat di situ, mau dididik di situ, pasti mereka akan jadi orang pinter, betul? Orang berguna. Tapi kalau dia masuk sekolah, nggak mau belajar, ya toh, hanya wah pokoknya bikin ulah ini dan itu dan sebagainya, ya nggak akan lulus, betul? Nggak akan menyerap apa yang diajarkan di situ. Nah, begitu juga dengan Lucifer. Sampai hari ini, saudara, namanya Lucifer tuh nggak mau belajar.
Walaupun dia ada di tempat sekolah namanya bumi ini, banyak materi pelajaran yang dipaparkan di sini, tapi Lucifer nggak pernah belajar. Dia hanya mengumbar emosinya, dia mengumbar kebenciannya, dia mengumbar amarahnya, mempengaruhi makhluk-makhluk lain supaya berseteru dengan Allah. Dia kasih minum racun kepada semua makhluk yang dijumpainya. Supaya apa? Supaya sama sifatnya kayak dia. Ya. Tapi Yesus ketika di muka bumi, walaupun dia disuruh oleh Bapaknya dengan satu misi, tapi dia memanfaatkan, mumpung ada sekolahan nih, aku mau belajar. Belajar apa? Belajar taat, saudara. Belajar taat, ya. Nah, Anda dan saya ada di bumi ini. Ada di tempat yang namanya sekolah di bumi ini. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu? Nah, apa yang hilang? Apa yang kurang? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, disinilah saudara, di tempat pendidikan di bumi ini, banyak hal yang Tuhan akan singkapkan supaya Anda mengerti bahwa Anda telah meleset dari targetnya, dan Anda boleh kembali dituntun untuk masuk dalam rel tracknya Allah kembali. Ya, nah, salah satunya tentang nilai kasih. Ya, Allah Bapa bilang begini. Sekarang tentang kasih yang semula, mengapa aku menuntut dan menghendaki yang murni? Jadi saudara, Bapak itu nuntut. Tuntutannya adalah yang namanya kasih itu harus murni. Kasih itu harus tulus. Jadi kalau ada orang mengasihi dengan bersyarat, mengasihi dengan mengambil keuntungan, itu di mata Allah bukan kasih namanya. Ya, itu bukan kasih. Kasih yang sejati, kasih yang sebenarnya itu murni, nggak ada campuran sedikit pun. Nggak ada motivasi sedikit pun. Dan itu menjadi standar yang dituntut oleh Allah kepada manusia yang awalnya telah ditaruh kasih itu di dalam diri Anda dan saya. Amin. Dan dia menghendaki dari kita semuanya nanti akan tumbuh, muncul kasih yang murni. Nah, di dalam kasih yang murni itu, Bapak katakan hanya satu jenis motivasi kasih saja yang boleh bertumbuh di surga, yakni kasih karena engkau adalah anak-anakku. Hanya itu saudara yang boleh bertumbuh. Di mana? Di alam roh, di surga nanti. Jadi yang belum ke arah sana, sekarang boleh memperbaiki motivasi tujuan kasih Anda itu. Ya. Sekarang sudah, kita nggak bicara tentang kasih sesama lah. Orang mengasihi sesama pasti banyak ragamnya. Sekarang langsung aja ya. Kalau seseorang Anda tanya kenapa engkau mengasihi Tuhan? Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Wah. Mengasihi Allah Bapa, kami mengasihimu. Allah Bapa, kami mengasihimu. Aku mengasihi engkau Yesus. Nah, kenapa Anda mengasihi dia? Jawaban klasiknya adalah karena dia lebih dulu mengasihi Anda, betul? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ya, Tuhan lebih dulu mengasihi, ya. Itu selalu seperti itu. Tapi malam hari ini Bapak bilang, ya,
Hanya satu jenis motivasi kasih saja yang boleh bertumbuh nanti di surga. Yakni kasih karena engkau adalah anak-anakku. Jadi kalau kita ditanya, kenapa Bu Nastiti mengasihi Allah Bapa? Jawabannya bukan lagi, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Bukan itu lagi. Jawabannya apa? Karena dia Bapakku. Karena dia Bapakku. Amin. Coba catat baik-baik. Ingat baik-baik. Jadi kalau Anda dasarnya mengasihi karena Anda telah mendapat kasih daripada Allah, ya, nah, itu hanya menolong Anda supaya Anda berpindah. Karena Anda nggak mampu berpindah dari daerah kebencian ke dalam kasih, makanya dia tarik Anda ke dalam kasihnya, betul? Tapi setelah Anda ada di dalam kasihnya itu, motivasi Anda dalam mengasihi Tuhan, sekarang harus tepat. Kenapa Anda mengasihi Tuhan? Kenapa Anda mengasihi Bapak? Jawabannya cuma satu. Karena aku anak, dia Bapakku. Amin. Aku anak, dia Bapak. Aku mengasihi dia karena dia Bapakku. Ya, karena dia Bapakku. Nah, Allah Bapak bilang begini tentang hubungan kasih ya. Aku akan mengasihi engkau dengan kasih yang tidak berkesudahan, dan engkau mengasihi aku karena aku adalah Bapakmu. Nah, garis bawah ini. Aku, Bapak akan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Amin. Nah, sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengasihi Allah karena apa? Dia adalah Bapak kita. Amin. Amin. Oke, saudara. Nah, bentuk-bentuk kasih lain yang mengandung motivasi-motivasi lain harus berubah dan bertumbuh ke arah kasih jenis ini saja. Amin. Oke, mungkin masih banyak motivasi kasih yang ada dalam diri Anda. Ketika Anda datang beribadah, memuji Tuhan, memberikan persembahan, dan sebagainya. Tapi sekarang kita mulai mengubah sedikit demi sedikit. Untuk kepada satu tujuan kasih yang satu ini. Dia Bapak, aku anak. Amin. Aku mengasihi karena dia Bapakku. Nah, ada satu pertanyaan saudara, ya, yang Bapak kasih tahu kepada kita malam hari ini. Mengapa anakku, maksudnya Tuhan Yesus ya, mau mati dengan cara yang amat merendahkan martabatnya? Itu adalah demonstrasi kasih yang semula ini. Tak ada motivasi lain untuk mengasihi aku selain kesadarannya bahwa ia adalah anakku. Kasihnya tanpa pamrih. Ya. Nah, kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Karena mengasihi. Mengasihi siapa? Karena mengasihi manusia. Baca ayatnya baik-baik. Yohanes 3:16 ya. Nggak saya tampilkan di sini. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Bapa. Kasihnya siapa? Yang mengasihi manusia siapa? Bapa. Sehingga Yesus diutus ke bumi untuk mati. Nah, kenapa Yesus mati? Karena dia menjalankan perintahnya Bapaknya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan nurut segala perintahku.
Siapa yang memerintahkan Yesus untuk turun dan mati itu? Bapaknya. Jadi sebenarnya ketika Yesus naik ke kayu salib, itu dasarnya satu. Karena Yesus mengasihi Bapaknya, betul? Kenapa Yesus mengasihi Bapaknya? Karena dia anaknya, amin. Nah, setelah Yesus akhirnya menebus manusia, lalu akhirnya Yesus jatuh cinta, mengasihi manusia, itu adalah step berikutnya, amin. Tapi motivasi kasih kepada manusia itu muncul pertama kali adalah dari diri Bapa. Tangkap saudara? Ya. Nah, sekarang untuk kita saudara, setelah kita mengerti pengertian ini, bahwa itu adalah demonstrasi kasih, ya, kesadarannya bahwa ia adalah anak dan melakukan tanpa pamrih. Sekarang mereka yang mengasihi aku karena kebaikanku, atau karena berkat-berkatku, atau karena pertolonganku, suatu hari kelak akan mengalami tes. Apakah selanjutnya kasih semacam itu bertumbuh ke arah kasih semula begitu, atau tidak. Amin. Nah, itu sebabnya di dalam rumah tanggaku, kata Bapak, semua orang harus mengenal aku. Semakin dalam dengan pertolongan Roh Kudusku, aku ingin dikenal dan aku ingin mengenal semua anak-anakku melalui berjalan bersama aku setiap hari. Ya. Nah, kita harus semakin mengenal Bapak kita. Lalu, Bapak katakan, aku akan memberikan waktu untuk mereka lebih lama di bumi agar bisa berjalan setiap hari denganku. Alasannya, karena bumi ini tempat yang paling tepat untuk mengenal aku. Ya, nah saudara, mengenal Allah Bapa itu bukan nanti, dimulai hari ini, di sini ini. Dengan Anda lebih mengasihi, mengubah motivasi kasihmu, engkau semakin rindu untuk mengenal, ya. Dan ku ingin mengenalmu Bapa, ya, lebih dalam dari semua yang ku kenal, ya. Tiada kasih yang melebihimu. Nah, lanjutkan sendiri. Saya lupa. Nah, saudara, lebih mau mengenal Tuhan. Ada istilah ya, tak kenal tak, tak kenal tak sayang. Kenapa ada orang yang begitu dalam mengasihi Tuhan? Dan kenapa ada banyak orang yang nggak begitu dalam, cuman asal-asalan dalam mengasihi Tuhan? Itu ditentukan seberapa dalam Anda mengenal Bapak itu. Semakin Anda mengenal, Anda semakin respect, betul? Anda semakin menghormati Dia. Anda semakin membutuhkan Dia. Anda semakin apa? Melekat dengan Dia. Karena kan Dia kenal. Yang nggak kenal, ya mereka cuma numpang lewat saja. Yang penting setor muka, gitu. Kan nggak kenal. Tapi kalau Anda kenal, Anda akan kongko, Anda ngobrol sama Dia, betul? Anda akan jalan bareng sama Dia. Kenapa? Karena Anda kenal, betul? Jadi kalau saya pergi ke satu daerah, di mana di daerah itu saya nggak kenal seorang pun, ya saya cuma lewat aja nih ya. Nggak pernah terbesit dalam benak saya pengen stay di kota itu. Kenapa? Karena nggak kenal. Gitu, nggak kenal. Tapi saudara, gitu, kalau Anda ada yang kenal nih, ya contoh dulu ya, kalau saya lagi ke Jawa dan sebagainya gitu, ya sekali memang ada yang perlu di follow up karena jiwa baru masih menyala dan sebagainya. Nah satu kali ya pas lagi ke Jawa itu, saya ingat nih, ya ada jiwa baru nih, dulu Pak Roni ya awal-awal itu. Nah saya
2 kali mampir ke rumahnya. You know, saya luangkan waktu 1 hari, you know. Saya ajak ngobrol, saya ajak ngobrol, saya ajak ngobrol, saya ajak ngobrol. Kenapa? Karena saya kenal, gitu ya. Nah, kemarin setelah kami pulang mission trip dari Trenggalek, lalu kami transit di Jogja dengan tim dan sebagainya. Nah, di situ saya ingat, saya kenal nih ada orang namanya Roni. Lalu saya hubungin gitu ya. Lalu ngobrol lagi selama kami ada di situ. Contohnya gitu loh. Kenal. Ya. Jadi Anda pengen ketemu, Anda pengen ngobrol, betul? Ya. Nah, umpama nih saya pergi kemana nih? Ke Jepara, mama gitu ya. Nah, sekarang saya udah tahu nih rumahnya Bu Ani. Gak usah dijemput Bu, tak samperin loh. Tinggal ngomong sama travelnya aja. Turun di rumah makan Sari apa namanya? Lupa namanya. Sari Rasa pokoknya. Nah, pokoknya turun di situ pasti dah temulah sama dia. Lah, setelah ketemu ngapain? Ngobrol, betul itu? Ngobrol 2 jam kayak itu dan sebagainya gitu. Untuk apa? Untuk pengen tahu keadaannya, pengen mengenal lebih lagi, dan sebagainya. Ini contoh aja. Jadi pengenalanmu akan Allah membuat engkau ingin bercakap-cakap, ingin lebih banyak tahu lagi. Nah, disitulah kesempatan. Allah mengimpartasi, mengubah kembali, membuang motivasi-motivasi kasihmu yang enggak murni, yang enggak tulus itu lagi. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau itu kenapa mesti dilakukan di bumi? Mengapa tak dilakukan di surga? Ya. Nah, alasannya begini, Saudara. Di surga tak ada masalah-masalah seperti di bumi ini. Di surga nggak ada masalah. Ya, coba Saudara, di surga ada yang ditagih hutang nggak? Nggak ada. Ya, nah, ya, nggak ada yang tagih hutang. Di bumi itu banyak sekali masalah-masalah. Nah, disitulah dipakai ya untuk menjadi materi Grace testernya. Untuk apa? Testing buat Anda. Ya. Nah, jadi dia sengaja ya melakukannya di bumi ini karena di bumi ini banyak masalah. Nah, sebagai orang percaya yang mengerti harus bertumbuh, kalau Anda ketimpa masalah jangan ngomel. Amin. Siapa di sini kalau mengalami masalah lalu ngomel? Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Salah saya apa? Gitu ya. Harusnya gimana, Pak? Harusnya bilang, Bapak, saya mengucap syukur. Engkau selalu memberikan kekuatan kepadaku. Di tengah-tengah masalah ini, saya boleh mengambil pelajarannya. Saya mengerti. Engkau izinkan, engkau sudah timbang, tidak melampaui, melebihi kekuatanku. Aku tidak akan jatuh, aku tidak akan kalah. Aku pasti menang, betul? Nah, cara berpikirnya berbeda. Ya. Nah, jadi Saudara, kesimpulannya begini. Bapak katakan engkau akan mengenal aku lebih baik melalui masalah-masalah yang ada di bumi daripada dengan keadaan keberkatan di surga. Ya. Jadi ini dijadikan sarana oleh Bapak untuk Anda berubah lebih baik. Amin. Nah, aku memanfaatkan keberadaan si iblis di bumi agar setiap orang menghargai anugerahku lebih baik. Jadi iblis dengan segala antek-anteknya itu hanya dijadikan apa? Sarana alat saja. Untuk apa? Untuk memproses kita lebih lagi. Nah, di surga nggak ada yang usil. Yang usil si iblis itu. Lah Anda diusilin. Nah, Saudara, jadi memang posisi atau kondisi dunia itu seperti itu, ya. Dunia ini dengan segala situasi di atasnya adalah tempat paling sempurna
untuk mengajar setiap orang tentang anugerahku yang berlimpah dan mengenal kasihku. Baca ayatnya ya. Ini ayat tadi bahwa Yesus itu disekolahkan di bumi, disempurnakan supaya jadi taat. Ibrani 5, 8-10. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar. Nah, belajar apa? Taat dari apa yang telah dideritanya. Materinya apa? Penderitaan. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Sekalipun Yesus adalah anak, ia telah belajar untuk taat dari sebuah penderitaan. Amin. Nah, 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya. Nah, menerima hukuman dari Tuhan tujuannya adalah sebuah pendidikan. Ya, sebuah pendidikan. Nah, Anda harus tahu, ini penderitaan dari Tuhan atau dari buah, ya, sebab akibat. Tabur tuai, beda ya. Kalau Anda nyolong, lalu Anda digebukin menderita, lah Anda jangan bilang, terima kasih Tuhan, saya menderita, gitu ya. Bukan. Anda menderita karena Anda nyolong, terus Anda terima kasih sama Tuhan. Ya enggak boleh. Ya, itu konsekuensi dari perbuatanmu. Tapi kalau Anda sudah hidup kudus, ya, Anda taat kepada Tuhan, tapi Anda terus mengalami penderitaan. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup Anda. Artinya apa? Tuhan sedang mendidik Anda. Untuk apa Tuhan? Saya kurang baik apa? Didikan apa yang akan Engkau berikan kepadaku Tuhan? Cari kehendak Allah. Sampai Anda akan ngerti, oh maksudnya ini untuk menghilangkan ini, supaya saya jadi ini. Paham gitu ya? Sampai Anda mengerti. Ya. Nah, supaya Anda jadi mengerti. Ada orang yang cinta uang. Ya. Segala sesuatu diukur dengan uang. Akhirnya Tuhan didik, ya, supaya mengerti bahwa uang bukan segala-galanya. Tuhan adalah segala-galanya. Nah, apa yang terjadi? Dibuat bangkrut. Sampai akhirnya dia nggak punya duit. Tapi dia masih hidup. Masih bisa pelayanan. Masih bisa gini dan itu. Semua karena Tuhan. Sampai akhirnya dia berpikir, oh iya ya, dulu saya pikir kalau punya duit baru bisa lakukan ini. Sekarang buktinya nggak punya duit kok masih bisa juga ya. Itu semua karena Tuhan. Setelah kebenarannya, Anda dapat pendidikannya, Anda jalani, Anda dapat gelar doktor di situ, lulus, ya lah. Lalu apa yang terjadi? Duitmu balik lagi, ya. Itu cuma disingkirkan sebentar sama Tuhan, supaya apa? Supaya Anda nggak terus berharap sama duit. Hatimu nggak melekat sama duit. Amin. Nangkep ya? Nah, mulai belajar. Pasti di balik itu Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Amin. Nah, Bapak katakan lagi begini. Sekarang aku menuntut kasih yang dimurnikan ini sebagai standar dari kasih agar dapat mempersatukan mereka semua di dalam aku. Agar kasihku yang sempurna bertumbuh juga di dalam mereka. Mengapa? Karena aku akan mengutus mereka untuk menjadi wakil-wakilku kepada semua makhluk lain di dalam kerajaanku. Selalu ingat arah seperti ini anakku.
Karena dunia ini memang dimaksudkan menjadi tempat pendidikan bagi hamba-hambaku supaya mereka diperlengkapi dengan segala hal yang berguna agar layak menjadi juru bicaraku untuk mengajar makhluk-makhluk lain pada masa yang akan datang. Jadi sebenarnya ini ada sebuah persiapan yang matang, yang lulus, punya gelarnya, gelar si setia, itu ya, itu karena lulus. Nanti Anda akan dijadikan pengajar-pengajar di dunia yang akan datang. Ya, mereka yang mau bertumbuh, yang terus mau punya hati mengajar orang lain, nanti di surga mereka juga akan ngajar, saudara. Ya, nah, saudara, kenapa? Anda telah bertumbuh lebih dulu, Anda lebih mengerti lebih dulu. Anda mengajar siapa? Mengajar yang belum mengerti. Kenapa nggak mengerti? Karena di bumi nggak pernah mau belajar. Orang yang memiliki kasih yang bermotivasi macam-macam akan selalu menuntut lebih banyak dan lebih banyak kepadaku. Tetapi kasih yang semula akan selalu rela memenuhi perintah-perintahku. Kasih yang ada di dalam dirimu juga sedang dimurnikan setiap saat oleh Rohku. Setiap saat oleh Rohku. Engkau dapat mencek apakah itu sudah murni atau belum, sampai engkau mengasihi aku tanpa cadangan, atau tetap menuntut sesuatu sebelum engkau dapat bergerak melakukan tugasmu. Ya, ini hasil chatting dengan Allah Bapa, saudara. Ya, umumnya semua manusia menuntut agar kebutuhan dagingnya dipenuhi dahulu, tetapi manusia rohani seringkali juga mempunyai tuntutan-tuntutan yang bersifat rohani juga. Namun orang yang mengenal aku dengan sungguh-sungguh akan berhenti menuntut apapun dan mengasihi aku begitu saja. Mau melakukan apa saja dengan taat yang kusuruh dia lakukan. Amin. Enggak ada tuntutan. Coba di sini yang masih suka nuntut Tuhan. Tuhan, gini loh, ya, kalau boleh kiranya, gitu ya. Nah, ingat ya, anak-anaknya imamahnya Yakobus itu, dia pernah minta pada Tuhan Yesus, ya supaya nanti di surga, nanti anak-anaknya ini kalau boleh duduk di sebelah kiri dan kanan untuk memerintah bersama dengan dia. Tuntutan, nuntut, gitu, ya, karena merasa, you know, sudah menjadi murid Yesus ini dan itu, lalu nuntut posisi, nuntut itu dan sebagainya. Gak usah, saudara. Lakukan bagianmu, nanti Tuhan juga akan memberikan apa yang menjadi bagianmu. Amin. Nah, bagian kita apa? Terus mengasihi dia. Semakin murni lagi. Amin. Nah, di sini, saudara, kuncinya ketaatan. Ketaatan adalah kunci terutama untuk seseorang mengalami kemajuan tercepat dalam kehidupannya seperti Yesus. Siapa di sini mau seperti Yesus? Semua pasti angkat tangan. Saya mau. Gimana supaya jadi seperti Yesus? Jangan hanya merindukan saja dengan nyanyi seperti Yesus. Oh, seperti Yesus, itu saja ku minta. Seperti Yesus. Siapa yang mau seperti Yesus? Kalau Anda mau seperti Yesus, Yesus di bumi tumbuh dalam hal ketaatan. Selalu menurut sama Bapaknya. Nah, itu modalnya untuk diubah, bertumbuh, menjadi serupa seperti Yesus itu. Modalnya cuma satu. Belajar nurut. Betul? Belajar taat. Nah, Yesus saja yang lahir di surga, yang nggak pernah kena dosa, dia masih belajar juga tentang unsur ketaatan itu.
Apalagi Bapak Ibu Saudara yang sudah keracunan dari Lucifer, yang berontak itu, roh pemberontakan sudah ada dalam diri Anda, harusnya Anda lebih banyak belajar, betul ya? Untuk apa? Untuk bisa menjadi setia dan taat itu. Nah, saudara, kita tahu ya, hubungan tadi kan adalah hubungan keluarga. Dia bapak, Anda anaknya. Jadi, hal selanjutnya yang harus kau ketahui adalah hubungan antara kasih semula dan ikatan keluarga adalah bahwa yang pertama itu adalah original. Dan yang kedua adalah bayangannya. Kasih karena ikatan daging, aku karuniakan kepada tiap ciptaanku agar mereka berkembang biak di bumi. Namun itu hanya sekedar gambar dari kasih semula yang selalu kuberikan kepada orang-orang yang bertobat dan menjadi anakku. Ya, nah, kasih semula itu murni dan tidak disertai motivasi apapun untuk dapat berhubungan dengan aku, agar aku dapat mengalirkan hidupku ke dalam diri mereka. Nah, contoh saudara ya, orang yang mengikut Yesus, salah satunya adalah murid Tuhan Yesus, namanya Petrus. Satu kali Petrus berkata, ya, sebagai bayi yang baru lahir, ya, dia menasihati orang-orang yang dibinanya, engkau harus menginginkan firman-Ku seperti susu murni bagi seorang bayi. Artinya, bayi yang menyusu kepada ibunya akan menumbuhkan kasih bayi itu kepada ibunya. Demikian pula mereka yang baru lahir baru. Dengan terus mendengar firman-Ku, menyebabkan kasih mereka bertumbuh terus menerus kepadaku. Ya, nah, bayi menyusu kepada maminya sampai akhirnya si bayi itu mengasihi maminya. Kita yang rindu haus akan firman sebagai susu yang murni, kita akan bertumbuh terus, ya. Nah, tetapi kenyataan selanjutnya, sesudah mereka bertumbuh dan mengikut aku, lama-kelamaan timbul lagi kasih yang disertai macam-macam motivasi yang lain. Contoh, ketamaan, ketenaran, kekayaan, dan kuasa, dan segala macam keinginan-keinginan bermunculan dalam bentuk lain lagi, yang kadang-kadang kedengaran sangat rohani. Tetapi semuanya itu bukan dari aku. Itu membuat orang Kristen menjadi ambisius lagi dan berusaha memperoleh pembenaran bagi dirinya sendiri dan menuntut pengakuan dari orang lain. Ya, nah, jadi dari mana motivasi-motivasi itu timbul? Itu terjadi karena begitu banyak ikatan-ikatan yang memaksa seseorang harus menyesuaikan diri dengan apa kata orang-orang di sekitarnya. Biasanya, ikatan batin antara keluarga secara daging adalah salah satu yang menjadi sumber motivasi terkuat bagi seseorang untuk menuntut aku mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Jadi karena adanya kebutuhan biasanya itu ya. Nah, itu sebabnya aku memberikan perintah yang amat keras agar orang yang mengikut anakku menyangkal ikatan batinnya dengan ayah, ibu, saudara laki-laki, dan perempuan mereka. Aku ingin semua orang mengikut perintah-perintahku dengan cara semudah-mudahnya, tanpa disertai banyak perbantahan dengan aku. Itu semua tak pernah berat bila orang mau menerima konsepku dengan rela. Kuncinya apa? Rela. Rela dikoreksi, ya rela diarahkan, dan sebagainya. Oke, 1 Petrus 2, 3 ya. 2 dan 3. Jadi, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengalami bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kerinduan dibangun terus. Ya, Lukas 14, 26-27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Persyaratan jadi murid itu sangat-sangat tinggi, betul?
sangkal diri, pikul salib, apalagi membenci ayah, ibunya, saudara-saudaranya. Bukan berarti Anda lalu berseteru, berantem dengan dia, enggak. Betul ya? Nah, Anda dipisahkan supaya Anda bisa mengambil keputusan lebih cepat, lebih tegas lagi dalam pengiringanmu kepada Tuhan tanpa dipengaruhi oleh orang-orang sekitar Anda. Jadi hal mengikut Tuhan itu, keputusan Anda itu adalah sifatnya personal. Betul? Bukan karena disuruh oleh istri Anda, bukan disuruh oleh suami Anda, bukan disuruh oleh orang tua Anda, atau disuruh oleh anak Anda, bukan. Tapi itu adalah keputusan mutlak yang timbul dari sikap pribadi kita. Nah, saudara, sekarang kita kembali ya kepada gagasan bahwa bila seseorang telah diangkat sangat tinggi dan dijadikan wakilnya Allah di muka bumi, maka keluarga mereka akan memperoleh manfaat setelah proses ini semua mencapai tingkat keberhasilan tertentu. Ya. Tetapi kelak keluarga mereka akan menundukkan diri dengan taat, bukan dengan perdebatan, ya. Nah, di sini aku menghindari perdebatan sedapat mungkin. Namun hanya kepada sejumlah orang pilihan saja, aku terus-menerus menuntut ketaatan sempurna dan mau mengikuti prosesku dengan kerelaan. Lalu kemudian setelah berhasil, mereka akan kujadikan benih-benih untuk orang-orang di sekitar mereka. Itulah metodaku dari semula, bukan? Aku telah kerjakan seperti itu dengan Abraham, Musa, Daud, dan banyak hamba-hamba Tuhan lain. Setelah itu sampai anakku menjadi benih yang terakhir dan paling berhasil dari yang pernah ku kerjakan. Aku terus bekerja seperti itu dengan murid-murid dan anak-anakku, yakni mendorong seseorang tumbuh lebih cepat dari yang lain. Lalu kemudian ku jadikan benih bagi lingkungannya. Ya, ingat sistem benih ya. 1 Korintus 9:11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani, bagi kamu berlebihkah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Saudara, ada hal yang telah ditabur, yaitu yang disebut benih rohani di dalam diri Anda. Nah, apa itu benih rohani? Benih rohani itu adalah benih Yesus. Tuh. Semua orang yang terima Yesus masuk dalam hatinya, dalam dirimu sekarang ada benih. Benih Yesus itu. Yesus yang mana? Yesus yang berhasil taat. Kalau benihnya bisa taat, saya yakin ketika disirami, sampai akhirnya tumbuh tunas sampai jadi pohon, lalu berbuah. Buahnya buah apa? Buah ketaatan. Amin. Anda bisa taat kalau Anda mengandalkan benih rohani atau benih Yesus yang ada di dalam diri Anda semuanya. Nah, saudara, sekarang bagaimana dengan orang yang nggak nurut, alias orang yang suka berbantah-bantah? Ya, perbantahan dari orang-orang adalah proses perlambatan yang akan menghasilkan kehidupan yang tak tumbuh dan menggagalkan, saudara, ya, menggagalkan semua tujuan semula. Nah, jadi orang yang berbantah-bantah ini, saudara, ini mereka mengalami masuk dalam satu proses perlambatan untuk sebuah pertumbuhan, ya. Nah, di sini pahamilah prinsip ini, bahwa aku selalu memilih jalan yang termudah dalam membentuk tim. Aku menasihati anakku agar tidak membentuk tim dari orang-orang terpelajar untuk memulai pekerjaannya. Hanya mereka yang bertanggung jawab dan berdisiplin hidupnya boleh menerima pendidikan karena mereka akan lebih mudah mengikuti pengajaran dan dengan mudah menerima Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, akan menjadi lebih mudah bagi rohku juga bila mereka tak usah berdebat tiap kali ketika dituntut masuk ke dalam kebenaran dengan cepat. Perhatikan, ketika aku memimpin bangsa Israel, mereka berdebat dengan aku di padang gurun sampai 10 kali. Lalu aku menghentikan usahaku dengan mereka. Ya,
Nah, saudara, namun aku tetap menunggu mereka hingga semua binasa, agar boleh memulai hal baru dengan anak-anak muda mereka yang dengan rela mendukung hambaku Yosua merebut tanah perjanjian itu. Aku membutuhkan orang-orang yang berpikiran sederhana, yang mengerti satu hal saja, menurut dan mau dipimpin. Dan cari oleh Tuhan itu enggak yang aneh-aneh. Pribadi-pribadi yang mau nurut dan mau diarahkan, mau dipimpin, rela dikoreksi. Itu yang akan cepat jadi. Yang bantahan terus, tapi kan. Nah, nanti akan mengalami proses penghambatan dalam pertumbuhan. Bersungut-sungut itu sama dengan berbantah-bantah. Ujung-ujungnya juga bersungut-sungut, mati di padang gurun semuanya. Nggak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengganti dengan anak-anak muda yang lahir di padang gurun. Mereka dibimbing oleh Allah, dipimpin untuk menduduki apa yang dijanjikan oleh Tuhan di sana itu. Ya, nah kita lihat ayatnya, Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Yuk baca sama-sama ya. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, supaya semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Nah, nggak bakal dapat, nggak nyampe, betul ya? Titus 3:9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Saya coba mulai sudah menghindari yang namanya debat kusir. Walaupun saya tidak bawa kereta berkuda. Bukan kusir-kusir itu. Kalau ada orang nanya, ya hanya sekedar mau perbandingan dan mulai ngotot ini dan itu, paling saya cuma jawab sebentar gitu. Tapi kalau sudah saya lihat ini maunya, ya kayaknya hanya nggak mau menghidupi kebenaran, hanya pengen tahu dan pengen menang aja seperti itu. Saya nggak cari menang, ya daripada buang waktu banyak dengan orang seperti itu. Saya ngikutin anjuran Titus 3:9 tadi, hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran, ya mengenai hukum Allah. Kelihatannya rohani, ya semua tidak berguna dan sia-sia belaka, ya. Saya pernah ya jalan bareng dengan tim dulu waktu masih ada Bank Pelita. Kami pergi ke Nusa Kambangan, ya pelayanan di sana, terus ada pelayanan di sekitar gereja-gereja di daerah itu. Nah, selama perjalanan itu kita naik mobil, gitu. Nah di dalam mobil itu ya ngobrol lah dan sebagainya. Udah mulai ini ya, karena mereka tahu saya orang RTM, nah mereka mulai ini ya nanya satu hal yang sangat sensitif ya tentang barang tumpas, dunia orang mati dan sebagainya. Nah, lalu ketika saya dicecar dengan pertanyaan menurut kamu gimana Gideon? Ya, gini dan sebagainya. Lalu saya perhatikan, ya, saya amati orang yang nanya ini sebenarnya pengen tahu atau dia hanya pengen menang. Setelah beberapa kali ya berdialog seperti itu, saya merasa saya mengambil kesimpulan, ini kayaknya dia hanya pengen menang aja. Bahwa kamu tuh salah, gitu ya. Saya bukan nggak mau gimana gitu ya, tapi saya perhatiin ini kalau ngobrol dengan orang nggak akan ada habisnya. Dari teman bisa jadi lawan nanti. Karena apa? Sama-sama kekeh. Akhirnya saya menarik diri, ya. Saya nggak banyak jawab, saya alihkan dengan intent itu. Nah, sampai akhirnya karena saya itu nggak respons dengan tanyaan seperti itu, ada yang sampai jengkel. Gideon, kamu kayak si A itu loh. Harusnya begini. Nah, saya bilang, sorry ya.
Saya mau menjelaskan, kalau orang nggak mau tahu, buat apa dijelaskannya? Karena ini kebenaran. Alkitab juga mengatakan jangan melempar mutiara kepada anjing. Oh, lu anggap saya anjing ya? Enggak. Kepada babi. Enggak, saya bilang gitu ya. Tapi saya enggak mau menguras energi saya. Ya. Nah, saudara, intinya begini, kenapa Tuhan mau membenahi sampai motivasi kasih kita ini dijadikan murni seperti sedia kala? Karena Tuhan mau menjadikan kita ini representatifnya Allah. Amin. Nah, representatif dari Allah. Mengikuti prinsip ini, timmu akan bertumbuh menjadi besar, ya kata Bapak, dengan sangat pesat. Yakni prinsip rela dibentuk dan dipimpin ke alam roh, dan menyerah total kepada anakku, dan menjadi benih-benih yang hidup bagi orang lain. Agar sasaran ini tetap tercapai, apa yang ku ingin peroleh adalah orang-orang yang mengasihi aku, dan dengan kasih semula, yakni kasih yang kuberikan kepada mereka ketika dilahirkan baru, agar itu menarik mereka kepadaku. Kasih murni, tanpa motivasi tambahan. Mereka yang sukanya berbantah-bantah dengan aku, adalah orang yang masih dipenuhi dengan banyak macam motivasi yang lain. Orang-orang seperti itu lebih baik kau tinggalkan. Nah, dan aku akan mengirim orang-orang baru dengan kasih yang murni kepadaku. Ini pesan Bapak, saudara. Ya, jadi tinggalin aja. Tuhan akan kirim yang baru kok. Ya, nah, banyak waktu akan terbuang bila engkau menginginkan semua orang bertumbuh menurut gagasanmu sendiri. Sebagaimana kau ketahui, aku menyebarkan benihku dari satu orang ke orang lain dengan perkataan melalui hamba-hambaku. Mereka yang benar-benar datang dariku akan mempunyai, perhatikan apa? Ciri-ciri ini, yakni mereka akan mendengarkan firman-Ku yang akan kutaruh di dalam mulutmu. Nah, jadi yang dikirim oleh Bapak untuk Anda bina, Anda didik itu adalah orang-orang yang akan dengar firman yang ditaruh oleh Bapak dari mulutmu ketika engkau sampaikan, mereka akan mendengarkannya. Bukan orang-orang yang berbantah-bantah. Amin. Nah, saya tetap membuka ruang diskusi. Ya, tanya jawab setelah acara ini. Untuk apa? Untuk mempertajam. Ya, apa yang kita bahas. Kalau yang kurang mengerti dan sebagainya, saya coba jelaskan lebih lagi. Nanti Roh Kudus kadang-kadang memberikan inspirasi untuk memberikan satu penjelasan yang lebih dalam, lebih intens ya dalam tanya jawab dan sebagainya. Oke, saudara, kita tutup dengan 2 ayat ya. Lukas 10 ayat 16, siapa saja yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan siapa saja yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan siapa saja yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ini hierarkinya. Jadi orang-orang yang nggak mendengarkan Anda, artinya dia juga nggak mendengarkan yang mengutus Anda. Anda representatifnya Allah. Anda diutus oleh Allah. Ketika dia nggak mendengarkan Anda, artinya dia juga nggak mendengarkan yang mengutus Anda. Siapa? Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Ayat terakhir, Kisah 26, ayat 29. Nah, kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya cepat atau lambat bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu ini. Nah, mereka yang mau dengar akan punya nasib yang sama seperti Paulus. Paulus ngomong ya, Anda tahu maksudnya? Paulus berubah karena apa? Karena dengar. Ketika ketemu dengan Tuhan, dalam sinar itu, dia tanya, siapa engkau? Aku Yesus. Yang engkau aniaya itu. Jatuh plek. Lalu Ananias disuruh untuk mendoakan. Ananias bukan hanya mendoakan. Dia juga menyampaikan pesan.
Karena ketika Ananias itu tidak mau, ya hampir tidak mau, Tuhan membujuk. Kamu harus doain dia. Karena orang itu adalah alat pilihanku yang akan aku utus. Betul nggak ya? Nah, ada yang menyampaikan, ada yang diberitahu. Ini prosesnya seperti itu. Jadi nurut. Jadi kalau Anda betul-betul disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, atau Anda diberi kebenaran oleh Tuhan, lalu Anda sampaikan kepada orang, kalau orang itu nggak dengerin Anda, jangan lama-lama dengan orang itu. Ya, nah Anda sekarang, ya, nanti Tuhan akan kirim orang yang memang mau dengerin, betul nggak? Nah, ini pelajaran, ya, chatting ini penting sekali nih, ya. Mereka yang benar-benar datang dariku akan mempunyai ciri ini, yakni mereka akan mendengarkan firmanku yang akan kutaruh di dalam mulutmu. Nah, kita kadang-kadang capek sendiri loh, ya, mencoba untuk merangkul kelemahan orang-orang yang sebenarnya bukan disuruh Tuhan. Nah sekarang kita sendiri harus mulai belajar, Tuhan kirimkan orang yang tepat. Dan Anda sendiri harus menangkap pesan dari Tuhan. Kalau orang itu datang, saya mesti ngapain? Ya. Jadi apa yang terjadi antara Paulus dengan Ananias itu merupakan satu gambaran pelajaran yang sangat indah sekali. Ya, sampai akhirnya Paulus tadi ngomong di depan sidang itu, dia katakan, ya, nah, aku berdoa kepada Allah supaya cepat atau lambat bukan hanya engkau saja, dia ngomong sama Felix kan ini, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu ini. Sama seperti Paulus apa? Bertobat. Mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa. Dan itu harapannya Paulus untuk orang-orang yang dijumpainya. Ya. Nah, biar kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh bersama-sama ya menjadi pengertian baru bagi kita semuanya. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan ya. Kita sudah selesaikan tentang kasih semula ya. Oke. Makasih, God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.